Banjir besar melanda Bekasi, Jawa Barat sejak Senin 3 Maret 2025. Banjir bandang tak hanya terjadi di kawasan Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Daerah seperti Bekasi dan bahkan Jakarta juga tak luput dari terjangan banjir. Banjir merendam sejumlah wilayah di Bekasi hingga membuat aktivitas warga lumpuh. Hai semuanya, selamat pagi. Pagi. Selamat datang di Ngobrol Mahasiswa. Jadi hari ini kita akan bahas suatu hal yang kayaknya udah jadi langganan kita setiap tahun ya. Apa tuh? Di musim hujan. Apa sih? Depannya banjir. Langsung saja. Iya. Jadi gimana nih, Cak? Lu pernah nggak ngalamin banjir di lingkungan rumah lo? Kenapa Jujur, langsung di aja? antara kita bertiga kan lu. Oke. sesuai cerita. Oke. Kalau bilang pernah atau enggak pasti ya pernah banget. Karena apalagi mungkin gue ceritain yang paling parah ya. Yang paling parah itu terjadi di 2025 awal ini di bulan Mei. Pas Maret hari bukan ya? maksudnya Maret. Iya, Maret pas awal-awal kita masuk kuliah tuh. Pas juga lagi di pertengahan atau di awal-awal bulan puasa lah, itu tuh banjir kiriman dari Bogor. Siapa sih yang dari Bogor? Oke. No offense. Jadi emang itu banjir kiriman. Jadi nggak ada hujan, nggak ada juga, maksudnya kayak nggak ada gerimis, nggak ada apa-apa. Pagi-pagi air naik meluap, dan itu air yang meluap itu adalah air dari kali. Airnya tuh air lumpur coklat lah, pokoknya bener-bener parah. Jujur setiba-tiba itu banget datangnya. Tiba-tiba itu banget. Pagi-pagi pas gue mau berangkat kuliah, orang tua gue juga mau berangkat. Kebetulan mereka naik mobil, jadi mobil alhamdulillah udah sempet dibawa pergi, udah nggak di garasi, karena kalau misalnya mobil di rumah gue nggak tahu mobilnya kayak gimana. Kedua itu gue udah rapi, udah siap, udah tinggal ngeluarin motor. Kata gue, ini kok air makin lama makin naik, makin banyak, bener-bener cepet banget. Tadinya di depan pagar cuma setengah, ubinnya tiba-tiba udah sampai ke pertengahan garasi gue. Terus secepat itu. Terus gue kayak mikir, kayaknya gue nggak bisa berangkat kuliah deh, karena kasihan di rumah cuma ada kakak gue, adik gue doang. Nah, jadi tuh bertiga-tiga kita di rumah stay, sambil juga ngasih tahu orang tua gue kan keadaan banjir kayak gimana. Sambil kita angkat-angkatin barang yang sekiranya kita bisa angkat-angkatin. Dimulai dari ya barang-barang yang dibawa, di laci bawah, di lemari bawah, buku-buku yang dibawa, terus juga tempat, pokoknya yang dibawa-bawah lah gue naikin ke tempat yang lebih tinggi. Terutama alat elektronik itu yang gue naikin adalah kulkas sama mesin cuci sama juga dispenser kayak gitu. Oh, berarti waktu pas lo tahu itu bakal ada banjir, lo nggak masuk kelas gitu ya? Bahwa padahal sebenarnya hari itu lo harus masuk kelas gitu. Betul, hari itu harusnya kita ada mata Perdana kuliah offline. Iya, offline. Makanya waktu itu gue nggak datang offline gitu. Dan itu lo ngangkat barang-barang kakak lo, itu ngangkatinnya kemana tuh? Ngangkatnya tuh yang ada yang di atas kursi, ada yang di atas tangga tukang, karena mungkin rumah gue waktu itu lagi dibangun ya, jadi ada tangga tukang sama di atas pertengahan tangga gitu buat ke lantai. Itu bener-bener lo berdua doang. Gue berdua doang Karena karena gue mikirnya apa? Karena kan dia gak ada orang tuanya. Iya. Otomatis mereka adanya bisa apa sih, maksud gue? Selagi kayak dia melindungi strong dirinya girl, sendiri. berarti ya kan sih? ya makanya harus terbiasa. Kayak mungkin kalau gue nggak pernah ngerasain banjir, gue akan kaget dan mungkin barangnya nggak banyak yang bisa keangkat, karena kan kita pasti panik apa dulu nih, apa dulu nih. Cuman karena gue memang sudah pernah, tapi ini yang paling parah kan gue bilang. Jadi kita udah punya pengalaman apa yang harus diangkat, apa yang harus enggak. Jadi kayak adik gue ngangkatin barang, gue sama kakak gue mungkin yang lebih berat-berat gitu kita angkat di. Berarti secara nggak langsung lo kan nggak masuk kelas nih. Nah, dengan cara lo menghadapi banjir itu, lo juga punya suatu pembelajaran apa yang lo harus Iya lakukan. benar. Apa yang lo ambil dari Iya. belajar itu, karena belajar nggak cuma di kampus kan, Iya, atau di sekolah. Oke. Kalau dari segi pembelajaran mungkin ya gue tetap, maksudnya karena kita ada kuliah offline, gue tetap juga kan kuliah online, ada mata kuliah yang online, itu masih gue ikutin. Cuman kalau dari sisi pembelajaran apa yang bisa gue ambil dari kejadian banjir itu, mungkin dari segi kesiapan kita, kesiagaan kita gitu ya, sama ya maksudnya kebersamaan antara keluarga lah. Untungnya tuh gue sama kakak gue lagi nggak berantem, lagi nggak ini. Mungkin kalau kayak gitu kita sendiri aja masing-masing ya, kayak kakak gue ngapain, tapi akhirnya kayak ya karena maksudnya gue lagi dikecil sama kakak gue, kita bisa kerjasama lah. Walaupun mungkin ada yang salah satu yang kelepasan kayak teriak kayak, yang bener dong, gini dong, ini cepet dong, gini airnya tambah lagi segala macamnya. Itu mungkin yang menjadi pelajaran pertama itu adalah kesiapsiagaan sama chemistry lah antara keluarga gitu ya, untuk kita survive dari banjir. Itu yang pertama. Mungkin yang keduanya adalah ini sih, pelajarannya lagi, kalau misalnya memang rumah lo
rawan untuk terkena banjir ya usahakan jangan terlalu punya banyak barang yang ditaruh di bawah kayak gitu. Kalaupun punya banyak barang usahain jangan langsung taruh di bawah, jadi ada alasan dulu, entah itu meja, kursi dan segala macamnya. Itu sih mungkin. Nah, pasti kan kalau misalnya banjir itu nggak rumah lo doang yang kena kan, pasti rumah tetangga juga kena. Nah, respon dari tetangga tuh saat banjir datang tiba-tiba itu juga gimana? Apalagi kalau ini kan lo terparah daripada Iya. sebelumnya. Iya, nah kenapa gue bilang parah? Karena biasanya yang banjir itu nggak semua rumah. Nah kebetulan karena itu paling parah tuh karena semua rumah masuk. Semua rumah sampai ke jalan raya tuh ditutup, nggak bisa lewat karena ya itu airnya tuh kan air keruh, jalanan nggak kelihatan, kita nggak tahu di bawahnya ada apa. lumpurnya juga ya? Lumpur karena airnya coklat. Itu setinggi apa? Kalau di dalam rumah gue itu selutut gue, mungkin kalau seorang dewasa itu betis atas gitu ya. Tinggi juga sih. Adek lu segimana? Segimana? Adek gue mungkin udah selututnya dia lebih dikit ya. Terus gimana tuh respon-respon dari tetangga pas tiba-tiba? Iya, waktu awal naik kita cuma sharing doang. Misalkan gue manggil tetangga gue, tante, naik masuk nggak tante? Tante itu bilang kayak iya masuk Ca, ini dari dalam. Kalau dia dari dalam karena dia rumahnya lumayan tinggi tuh depannya. Kalau gue kan depannya rendah, jadi gue dari luar udah masuk. Dia dari dalam tuh dari kamar mandi, dari segala macemnya gitu kan. Terus paling kita di awal-awal tuh ya sharing gitu aja, udah semana tante, terus air nyala nggak tante, listrik gimana, kayak gitu. Mungkin dari segi sharingnya lebih ke update aja ya, update di rumah lo kayak gimana, di rumah gue kayak gimana. Karena kan masih banjir juga, kita mau rapi-rapi apa yang mau dirapiin karena airnya masih menggenang kayak gitu sih mungkin. Kalau misalkan dari kayak biasanya kan RT gitu kan ada grup tuh. Nah, itu biasanya apa tuh yang dikasih tahu Ada dari grup-grup update ya? nggak? Iya, paling update-nya karena Pak RT ya juga keliling-keliling dia update kayak misalnya RT sini udah segini, RT sini udah segini gitu. Jadi dia alhamdulillah Pak RT-nya juga peduli gitu ya sama tetangga. Contohnya di rumah gue pun karena nggak ada orang tua, Pak RT ikut ngeliat apakah listrik misalnya ada colokan di bawah yang listriknya terkena atau kayak gimana, terus dia ngasih tahu kalau udah setinggi ini ntar dicabut aja nih, dimatiin aja cetekannya segala macam gitu. Dia bantu ngeliat. Mungkin itu sih di WA grup-grup itu ngasih tahu kondisi lingkungan kayak gimana. Sama kadang kebetulan bulan puasa orang lagi kayak gitu nggak masak nggak apa ya, alhamdulillah ada tetangga yang maksudnya di saat seperti itu dia juga bikin jualanan gitu. Jadi dia nganterin tuh. Gimana? Nganterinnya jalan dia megang aja, jalan aja, dia pakai bawa plastik. Betul, padahal tadi dia nggak jualan tapi dia jual takjil. Jadi maksudnya menurut gue itu sangat membantu ya, karena di saat keluarga nggak mikirin ke sana, dia mikirin, mikirin, dan dia menjadi peluang usaha juga di saat seperti itu karena orang nyari kan. Takjil seperti itu sih mungkin yang terjadi. Oke, yang gue lihat nih kan warga-warga lo termasuknya solid banget ya, Cak? Iya, lumayan lah. Solid kan ya? Solid. Kayak terus yang gue lihat mungkin ini warga-warga lo udah terbiasa banget sama banjir. Ya, udah terbiasa nggak sih jadinya? Kalau dibilang terbiasa karena tadi gue bilang nggak semua rumah biasanya banjir. Cuman di gang gue memang yang datarannya paling rendah. Jadi mau hujan segimanapun gitu ya, kalau misalnya lagi kondisi gotnya penuh dan segala macam pasti akan masuk. Nah, karena gue juga nggak keliling ke tiap gang-gang. Cuman kalau untuk ukuran di gang rumah gue lah ya, mungkin sama gang belakangnya yang sering-sering bareng gitu. Untuk ukuran solid dalam hal ini sebenarnya biasa aja, cuman dalam keadaan tertentu seperti ini menurut gue ya solidaritas itu muncul karena ada keadaan yang membuat kita mengharuskan hal seperti itu gitu. Mungkin karena merasakan ke suatu keadaan yang sama, Kita jadi lagi sama-sama susah, kesamaan nasib gitu ya. Jadi gotong royongnya tuh betul. tumbuh dengan sendirinya. Mungkin contohnya saat itu pas surut kerjaannya tadi gue bilang karena air lumpur, jadi begitu airnya surut yang tertinggal hanya lumpur. Dan tetangga gue itu kebanyakan pakai air pump itu saat itu mati, listrik juga mati gitu ya. Nah, karena alhamdulillah rumah gue itu pakai token dan juga pakainya air sumur, pakai mesin itu disedot. Jadi rumah gue tuh pas kita mau bersihin lumpur di jalan tuh rumah gue nyumbang air, tetangga gue ada yang nyumbang selang yang panjang, terus ada yang juga keluar bawa alat buat nyerok itu kan, nyerok si lumpur itu, ada yang sikat, ada yang serokan karet, ada yang sapu lidi segala macam. Jadi alhamdulillah jalan rumah gue tuh cepet bersihnya karena semua tetangga gue di gang itu pada keluar untuk membantu membersihkan. Gotong royong terjalin. Oke, kalau gue lihat kan solidaritasnya oke banget ya. Perlu gak sih diadain edukasi lagi gimana sih caranya mengatasi suatu bencana yang datang secara tiba-tiba di lingkungan? Iya kan, karena tadi kata lu juga
ini gas baru pertama kali untuk semuanya ya, benar-benar Betul, rata betul. Terus kan. lo nggak ada berarti prepare ada sebelumnya. iya ada yang rumahnya tuh baru pertama kali mungkin yang kebanjiran Betul, gitu betul, kan. betul. Nah kalau selama gue sadar hidup gimana ya kategorinya, mungkin selama gue baru sadar gue tinggal di situ dan itu memang banjir itu mau nggak mau emang gue jadi, maksudnya bukan jadi makanan sehari-hari, tapi maksudnya gue udah punya pengalaman lah ya di bidang itu. Gue belum pernah menemukan adanya penyuluhan tersebut, belum pernah ada yang kayak pembelajaran mengenai cara mengatasi masalah Evakuasi gitu evakuasi ya. segala macam itu belum pernah ada di RT gue. Mungkin kalau dibilang dibutuhkan, mungkin dibutuhkan ya, karena kalau dilihat dari segi demografinya sendiri di perumahan gue itu kebanyakan adalah pasangan orang tua yang sudah pensiun tinggal berdua doang, atau yang mungkin sama anaknya tapi anaknya sibuk kerja dan segala macam, karena dua-duanya sibuk, karena di perumahan menurut gue kan individualis, maksudnya di lingkungan kerja tuh ini ya, maksudnya orangnya pada ya produktif kerja ya, mungkin itu bisa menjadi salah satu nilai penting gitu ya. Mungkin kalau misalnya entah di rumahnya tinggal sendiri, tinggal orang tua doang atau bagaimana ya, di saat-saat tertentu seperti itu yang kita tidak duga-duga tiba-tiba air naik, kita punya lah secara teori dan praktiknya tahu bagaimana cara menanggulangi ataupun juga menanggapi bencana banjir itu. Gitu. Kita dari mahasiswa Penmas, tentunya yang bisa kita ambil kan ketahanan sosialnya ya dari Betul. pembelajaran yang Ica tadi itu. Betul. Kalau menurut lo nih Ca, dari segi lo yang pernah mengalami banjir, apa sih soal ketahanan sosial lo dari banjir ini? Oke, yang paling terlihat sendiri seperti ketahanan sosial itu pasti yang pertama bagaimana kita bertahan menghadapi banjir tersebut. Terus bagaimana kita menghadapi banjir tersebut itu dibantu juga dengan adanya tadi nilai solidaritas sosial, partisipasi aktif masyarakat pun juga ya untuk terlibat. Mungkin ada sebagian masyarakat yang memang dia nggak mau ikut bantu gitu karena misalnya nggak terdampak ke rumahnya, tapi ya disitulah nilai kayak keberanian kita mungkin untuk menegur gitu ya, untuk melakukan pendekatan kayak ini semua harus baku membantu gitu, bergotong royong untuk sampai itu selesai. Gak dari segi ketahanan sosial juga, menurut gue tadi yang udah gue mention juga, di saat seperti itu orang bisa jadi ladang usaha, jadi ketahanan ekonomi juga terbangun kan, gitu kan. benar. Jadi dari selain ketahanan sosial ada ketahanan ekonomi, lalu juga yang paling penting memang siap siaga sih. Kita nggak bisa mikir kayak karena nggak hujan berarti nggak banjir. Contohnya itu nggak hujan tapi banjir Tiba-tiba kayak banget. gitu. Oke, yang gue dapet nih ya, tadi gue sempat ke distract sama omongan Ica yang ada orang tua yang memang udah pensiun, yang udah lanjut usia, yang tinggal di situ. Dan gue kepikiran gimana cara mereka untuk ketahanan mereka dalam mengatasi banjir tersebut gitu. Sedangkan mereka udah lanjut usia gitu. Nah, gue kepikiran kalau kita tuh bisa bikin edukasi untuk masyarakat, khususnya untuk para lansia, gimana sih nanti misalnya banjir tuh datang secara tiba-tiba gitu. Betul. Mungkin kita bisa melakukan edukasi kepada mereka juga gitu ya. Itu juga cukup penting sih gitu. Betul, penting banget. Maka kita juga kita bisa loh, kayak misalnya mungkin kalau misalnya gue ikut juga indikasi untuk melakukan edukasi ini, kita bisa ngundang pihak luar, karena kan tentu saja kalau untuk hal seperti ini kita membutuhkan orang yang capable di bidangnya ya, yang expert untuk memberikan bagaimana secara teori dan juga praktiknya kita menghadapi bencana, terkhususnya bencana banjir yang memang sudah sering terjadi di perumahan gue. Seperti itu sih. Ya berarti kan kita bisa tahu ya kalau ketahanan masyarakat tuh bukan soal kayak infrastrukturnya kayak gimana gitu kan, bisa dilihat dari rasa kebersamaannya, solidaritasnya, saling bantu membantunya gitu kan, biar kita tuh bisa melewati bencananya itu seperti apa. Jadi nggak terfokus kepada dari segi bangunan gitu ya untuk ketahanan, tapi dari segi individunya juga, dari orang-orangnya memang Biasanya kalau kayak gitu kelihatan tuh mana yang mau bantu, mana Iya, yang mau bener itu sih. bisa kelihatan dari situ warga-warga. Iya, betul. Tapi untungnya warga-warga lo aman ya, Ca, dari Aman, soal kayak aman, gini mah aman. alhamdulillah banget. Ya, buat gue masyarakat di daerah rumah Ica tuh cukup lumayan ya potensinya ya. Potensi lumayan bagus. Nah, tapi menurut gue alangkah baiknya ketika kita memperkuat mereka lagi dengan mengadakan edukasi gitu. Betul. Sama mungkin gue juga kepikiran kalau gak cuma lansia tapi yang di rumahnya punya balita, Nah iya benar. punya bayi. Kadang gue mikir kayak itu gimana Iya, caranya mereka menghadapi situasi yang seperti apalagi itu. kayak misalkan mungkin kalau Ica rumahnya tingkat ya, ini Betul. punya balita terus misalkan rumahnya Nggak tidak tingkat. tingkat gitu ya, Betul, itu kayak Gue mikir gak sih mau mestinya kemana? Iya kan? Gitu. Kadang gue mikir ke situnya sih sama lansia juga. Oke, mungkin cukup sekian aja kali ya untuk pembahasan kita kali ini. Gue mau bilang makasih sama Ica yang udah sharing-sharing nih gimana caranya mengatasi banjir, saran-saran juga tadi
kalau misalnya kita punya rumah di rawan daerah banjir gitu, kita bisa jangan punya barang yang banyak dan lain-lain gitu ya. Terus juga gue mau bilang makasih sama Azra sama Caca yang udah nemenin gue untuk episode podcast kali ini. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.